Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Kali ini aku mau bahas sebuah kasus yang pernah menggemparkan Indonesia pada tahun 2010 silam. Sebuah kasus yang bikin merinding sampai kayak nggak nyangka gitu loh pas baca-baca artikelnya. Nggak perlu lama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi, pada waktu masuk subuh hari atau tepatnya sekitar jam 5 pagi, potongan tubuh tanpa kepala ditemukan di samping jembatan banjir Kanal Timur, Cakung, Jakarta Timur. Gak ada yang tahu siapa pemilik potongan tubuh tersebut. Tepat pada hari Sabtu 9 Januari 2010, tak jauh dari banjir Kanal Timur ditemukan kantong plastik putih yang mencurigakan di Sungai Rawa Teratai Cakung. Warga yang ketakutan melaporkannya ke Polsekta Cakung untuk diperiksa. Dan saat kantong itu dibuka, potongan kepala bocah menyembul dari dalam. Potongan-potongan tubuh itu lalu diperiksa di Rumah Sakit Kepolisian Pusat RS Sukanto, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tim forensik, diketahui bahwa potongan tubuh itu berasal dari tubuh satu anak laki-laki berusia 6-9 tahun. Dan lewat tes DNA, polisi juga mengantongi identitas korban bernama A, itu inisial ya, inisial A, anak biologis dari Indra dan Nur Hamidah. Lalu siapakah pembunuh A? Bagaimana bocah belia A ini bisa menjadi korban pembunuhan yang sadis? Jadi begini ceritanya ya. Pada tanggal 8 Januari ada seorang bocah pengamen berinisial A adalah pengamen yang biasa beraktivitas di angkutan kota sekitar Pulau Gadung. Sebenarnya ia masih punya keluarga, namun ia bisa menginap bersama sesama pengamen di sebuah rumah kontrakan di Gang Masjid di Pulau Gadung, Jakarta Timur tentunya. Rumah itu adalah milik Baikuni, biasa dipanggil Babe. Siapa sih Babe ini? Baikuni atau yang dikenal sebagai Babe yang lahir di Magelang, Jawa Timur pada tahun 1961. Ayahnya seorang petani. Masa kecilnya memang nggak bahagia. Selalu diolok-olok teman-teman di sekolah lantaran tidak pernah naik kelas. Karena nggak naik kelas itu juga, Baikuni tamat di kelas 3 SD. Lalu dia kabur sendirian ke Jakarta pada usia yang masih sangat belia untuk merantau. 12 tahun di ibu kota, dia menggelandang di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Untuk makan dan minum sehari-hari, dia mencari uang dengan mengamen. Anak belia terjun ke dunia yang kelam. Baikuni mengalami hampir semua kekejaman jalanan. Dia juga pernah disodomi. Waktu itu dia menolak, tapi karena dipaksa nggak bisa melawan. Itu sedikit profil dari si Baikuni atau Babe ya. Lalu kasus apa sih yang terjadi dengannya sehingga ia disebut sebagai predator dan mendapatkan hukuman mati? Jadi, pada tanggal 7 Januari 2010 pagi-pagi, A datang ke lapak kecil tempat Babe berdagang rokok di depan Pulau Gadung Trade Center. A datang hanya untuk menyapa karena kebetulan ia sudah lama nggak mampir main ke tempat si Babe. Di rumah aja, Beh, jawab kata si A ya. Saat ditanya soal keberadaannya selama ini, setelah mengobrol sebentar, ia pergi mengamen hingga siang hari dan kembali ke tempat Babe berdagang. Lalu saat kembali, A langsung dipangku ya oleh Babe. Rambutnya tuh dielus-elus, lalu disisir lembut dengan jari oleh pria yang saat itu berusia 50 tahun. Kebetulan saat itu anak-anak pengamen yang ditampung di kontrakan Babe lainnya juga ya. Ada di EDS, AP, dan WK sedang berada di sekitaran sana. Ini hanya inisial ya. Babe lalu memanggil bocah-bocah itu dan meminta mereka menjaga dagangannya kepada si bocah-bocah itu. Babe mengaku ingin mengajak A ke gedung PTC sebentar, namun Babe membawa A ke rumah kontrakannya. Sesampainya di kontrakan Babe, A ini dimandikan terlebih dahulu. Babe kemudian membuatkan mie instan dan juga teh manis untuk A. Sementara A makan siang, Babe duduk dan menonton televisi. Setelah selesai makan, A lalu berdiri di samping tempat tidur Babe. Babe yang melihatnya lalu ikut berdiri juga dan lalu mengunci pintu. Babe kemudian mengajak bocah yang belum 10 tahun itu berhubungan badan. Namun A menolak. Marah nih si Babe karena penolakannya si A itu ya. Babe mengambil tali rafia yang ada di bawah rak baju di dekatnya dan langsung menjerat leher A dari belakang tali tersebut.
Ia pegang erat dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya mendorong dan menekan kepala si A. 5 menit kemudian, tubuh A jatuh lemas. Bocah pengamen itu tewas kehabisan oksigen. Melihat hal ini, A ini kan udah tewas ya. Babe lalu membawa tubuhnya ke kamar dan meletakkannya di atas kasur dalam posisi tengkurap. Lalu ia melepas semua pakaiannya si A, lalu mencabuli tubuh A yang udah tidak bernyawa. Ini sih gila banget ya. Lalu setelah melakukan aksinya, Babe sempat kembali ke tempatnya berdagang di depan PTC kepada DSAP dan WK yang masih juga ada di situ. Babe mengaku mendadak kedatangan tamu dari Tangerang. Untuk itu ketiga bocah itu diminta untuk menjaga dagangan Babe sedikit lebih lama. Nyatanya si Babe kembali ke kontrakannya hanya untuk membereskan mayat A. Dengan sebilah golok ia memotong tubuh A menjadi 4 bagian. Ya Allah, kasihan banget sih. Potongan-potongan tubuh A lalu dimasukkan ke kantong plastik ukuran yang besar yang kemudian disimpan dalam dus bekas air mineral. Sementara itu, kepala A dibungkus dengan kaos dan dimasukkan ke kantong plastik putih. Lalu setelah rapi, Babe lalu kembali ke PTC untuk menjemput dagangannya dan juga 3 anak jalanan yang ia asuh itu yang masih ada di sana ya. Ia baru kembali ke rumah pukul 9 malam bersama DS, AP, dan WK. Saat itu, kardus dan kantong berisi potongan tubuh A belum dibuang, dan ia hanya diletakkan di bawah meja di luar rumah. Lalu pada Jumat 8 Januari 2010 sekitar jam 3 pagi, Babe diam-diam keluar rumah untuk membuang tubuh A. Bungkusan berisi kepala A-nya ini diletakkan di pinggir jembatan Warung Jengkol, Pulau Gadung. Sedangkan kardus berisi potongan tubuh A dibawa ke Cakung untuk dibuang di dekat jembatan Banjir Kanal Timur. Lalu selang 2 jam kemudian seorang saksi bernama Abdi Alfriboy Hutahayan menemukan kardus berisi potongan tubuh A. Ini sih beneran kayak gimana ya, kayak aduh mohon maaf banget lah, pokoknya nggak tega gitu. Predator serial A rupanya bukan satu-satunya korban Babe ya. Predator serial ini udah predator sih. A rupanya bukan satu-satunya korban Babe. Putusan Mahkamah Agung bahkan mencatat Babe sudah menjalankan aksi serupa sejak tahun 1993. Namun ada juga yang menyebut korban pertama Babe adalah bocah bernama ARS yang tewas di tahun 1998. ARS adalah bocah yang dikenal oleh Babe di Terminal Kampung Melayu. Di sana Babe mengajak ARS untuk ikut dengannya ke kampung halaman istri kedua Babe di Kuningan, Jawa Barat. Sesampainya di Kuningan, Babe nggak langsung membawa bocah itu ke rumah istrinya. Ia mengajak ARS bermain hingga malam di pasar Kuningan. Babe kemudian malah membawa ARS ke sungai di Ciwaru. Di tempat itu, tiba-tiba ARS ditenggelamkan ke sungai hingga meninggal dunia. Setelah tak bergerak lagi, tubuh ARS ini diangkat untuk diperkaos, lalu ditinggalkan begitu saja di pinggir sungai. Paling tidak ada 14 bocah berusia 6-12 tahun yang dibunuh dan disetubuhi oleh Babe. 4 diantaranya tercatat dalam putusan Mahkamah Agung sebagai korban yang dibunuh dan dimutilasi. A, AD, R, dan AAR itu inisialnya ya. AD adalah bocah pengamen yang ditemukan Babe di kawasan industri Pulau Gadung di pertengahan 2007 silam. Ia juga diajak main nih ke kontrakan si Babe, lalu dibunuh dan dimutilasi karena menolak saat diajak berhubungan badan. Korban selanjutnya adalah R, pengamen di stasiun Jatinegara, yang dibunuh dan juga dimutilasi pada Januari 2008. Selalu 5 bulan setelahnya, Babe kembali beraksi. Kali ini korbannya adalah AAR, pengamen di Pulau Gadung yang memang kerap datang menginap di rumah Babe. Akibat perbuatannya, awalnya nih, Babe atau Baikuni diberi hukuman seumur hidup. Awalnya Baikuni ini diberi hukuman seumur hidup pada 6 Oktober 2010 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Lalu ia mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta dan malah diberi hukuman mati pada 18 Januari 2011. Pengacara Baikuni yaitu Rangga Rikuser langsung mendaftarkan memo kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung ini menolak permohonan kasasi Baikuni karena ia dianggap bersalah telah membunuh 14 anak dan memutilasi 4 diantaranya. Keputusan hukuman mati itu sudah final sejak April 2011. Namun hingga Desember 2021, eksekusi Baikuni masih belum dilakukan. Menurut pengakuan pihak keluarga, Baikuni saat ini masih berada di LP Cipinang dan masih kerap menelpon mereka beberapa waktu sekali. Itu tadi sedikit kisah tentang si Babe, seorang predator killer yang tega membunuh 14 anak dan 4 diantaranya itu dimutilasi, guys. Ya Allah, gimana ya perasaannya. Seharusnya bukan, ya mungkin di jalanan keras ya, tapi nggak pernah nyangka gitu kalau misalkan bisa ada terlintas untuk membunuh, apalagi hanya dengan memuaskan hasrat gitu ya. Apalagi ini kan ya bisa dibilang pedofil juga ya kan. Sebenarnya miris banget sih. Aku bahas ini sebelumnya, aku minta maaf sedalam-dalamnya untuk para korban, dan juga bukan bermaksud untuk menguak, tapi hanya ingin memberikan informasi bahwa di Indonesia juga ada serial killer, tapi ini lebih ke predator killer sih. Gila. Aku pas baca juga kayak yang masa sih ini ada di Indonesia gitu. Terima kasih sudah nonton. Klik like jika kamu suka. Assalamualaikum.